Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat ya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai bioteknologi. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu bioteknologi? Apa ya itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, teknos yang artinya penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi merupakan pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kali ini kita akan membahas jenis dan produk bioteknologi. Secara umum, bioteknologi terbagi menjadi dua, konvensional dan modern. Kali ini kita akan membahas bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang terlibat di dalam proses fermentasi atau peragian untuk menciptakan produk dan jasa juga termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Adapun ciri-ciri bioteknologi konvensional, yang pertama, manusia telah melakukan sejak lama. Yang kedua, menggunakan teknik fermentasi. Yang ketiga, sebagian besar digunakan untuk makanan. Nah, kemudian kita akan membahas bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini berasal dari periode Perang Dunia Kedua sampai dengan sekarang, yang menjadikan bioteknologi modern ini lebih maju daripada bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi modern ini menggunakan enzim dan penyisipan DNA ke makhluk hidup. Adapun produk yang dihasilkan oleh bioteknologi, yang pertama pada bidang pangan yaitu tempe. Pada dasarnya, pembuatan tempe dilakukan dengan fermentasi, yaitu dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Selama pertumbuhan pada kedelai, jamur akan menghasilkan filamen yang disebut dengan hifa. Yang kedua yaitu dalam bidang pertanian, di mana dalam bidang pertanian ini contohnya dalam bioteknologi modern, yaitu buah tahan busuk. Nah, selama ini ketika kita memakan buah, kalau buah tersebut sudah lama pasti akan membusuk. Pematangan buah tersebut terjadi karena adanya rangsangan dari hormon etilen. Oleh sebab itu, dilakukan rekayasa genetika sebagai pencegahan busuk. Contohnya yaitu pada penelitian berhasil melakukan rekayasa genetika pada tomat, yaitu produk bioteknologi modern yang buahnya itu tahan busuk. Yang ketiga yaitu pada bidang peternakan, yaitu cloning pada hewan. Cloning pada hewan yaitu proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk, sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Dengan kata lain, 100% sama dengan induknya. Cloning pertama kali berhasil dilakukan pada cloning domba Dolly. Yang keempat yaitu dalam bidang kesehatan, yaitu antibiotik. Antibiotik adalah produk medis yang terbuat dari jamur dan bakteri. Nah, di mana dengan kemajuan kimia organik, antibiotik juga dapat diproduksi dengan sintesis kimia. Antibiotik bekerja dengan membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Kelebihannya yaitu relatif murah, teknologi yang relatif sederhana, dan efeknya jangka panjang. Sedangkan kekurangannya yaitu perbaikan sifat genetis tidak terarah dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Sedangkan kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern yaitu kelebihannya perbaikan sifat genetis dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik,
dan menghasilkan organisme dengan sifat baru. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya produksi lebih mahal, memerlukan teknologi yang canggih, harus memperlihatkan pengaruh jangka panjang. Nah, demikian pembelajaran pada materi bioteknologi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.